kita sebut saja namanya Jack. Tapi jeleknya si Jack tidak mau bermain dengan Rod. Dari situ timbul semacam persaingan dan perselisihan di antara mereka selama bertahun-tahun hingga dewasa. Nah ini nih foto si Jack udah gede nih, pasti kalian familiar dengan mukanya. Ya betul, dia ini adalah si petugas security yang dilaporkan menghilang di es krim pertama. Jadi ini semua ada hubungannya juga dengan masa kecil Rod. Jack adalah bagian dari dendam masa lalu Rod, makanya dia sekalian dihilangkan oleh Rod. Wanita tua itu jadi stres dan sakit-sakitan memikirkan Jack yang hilang, anaknya yang hilang. Hingga akhirnya dia tutup usia. Kucing kesayangannya tetap setia dengan majikannya, makanya kucing itu selalu berada di dekat makam wanita tua itu. Rod tidak menyangka menghilangkan Jack membuat wanita tua itu juga hilang. Makanya dia kayaknya cukup sedih nih kehilangan wanita tua itu. Jadi begitu ya guys, makanya si Rod ke makam ayahnya dan ke makam wanita tua itu nih di pemakaman. Tapi sampai sini kita belum tahu nasib si Jack. Kalau feeling saya sih dia disimpan di rumah Rod dan baru terungkap di game ice cream selanjutnya. Mungkin di ice cream 3. Ya ini semua berawal dari kejadian kecelakaan yang membuat ayah Rod tiada dan membuat kondisi Rod semakin terpuruk. Waktu masa kecil saat terpuruk itu, Rod pernah punya mimpi. Dia didatangi oleh seorang tukang es krim mirip ayahnya, tapi topengnya rusak. Diduga ini adalah iblis yang memanfaatkan kondisi Rod yang sedang kacau. Iblis ini menyamar sebagai ayah Rod. Kemudian dia menghasut Rod untuk membalas dendam karena nasibnya begitu buruk. You will become an ice cream maker as good as him. Mark my words, son. You will discover how to take revenge on them all. Kita kembali lagi ke J yang sedang membebaskan si Liz. J akhirnya bisa menemukan tempat di mana si Rod menyembunyikan kunci kurungannya. Tempatnya ada di sebuah bangunan seperti gereja di tengah pemakaman. Dia mengambil kunci itu dan langsung menuju ke Liz untuk membebaskannya. Saat melaju di lingkungan rumahnya, J langsung membuka kurungan Liz. Lalu mengajak Liz melompat hingga kejadian seperti ini guys endingnya. Your sister! Yes, it's her. How did it in there? I don't understand how it could happen. Wait! Liz! Hey! Screw this. Di situ kita bisa lihat kalau si Mike ternyata jatuh cinta dengan Liz. Dia melihat wanita pujaannya itu dibawa oleh Rod di dalam truknya. Mike tampak NANI?! お前はもう死んでいる。Halo guys, terima kasih udah mau mampir ke video ini. Sesuai judulnya, saya akan menjelaskan cerita sebenarnya dari game Ice Cream 3. Dan ini berdasarkan alur cerita game Ice Cream 3-nya. Oh iya, perlu kalian ketahui, ini adalah kelanjutan dari game Ice Cream 1 dan Ice Cream 2 ya guys. Kalau kalian belum nonton yang ke-1 dan yang kedua, saya sarankan kalian nonton dulu guys, biar paham cerita sebenarnya di balik game Ice Cream 3 ini. Oke, jadi kan di Ice Cream 2 itu si J, jagoan yang kita mainkan, dia mencoba menyelamatkan temannya yaitu si Liz yang dibawa oleh si Rod, si tukang es krim bertopeng ini. Nah, di ending Ice Cream 2 sayangnya saat udah diselamatkan oleh si J, si Liz nggak berani loncat guys. Yang kita ketahui si Liz itu dibawa sama Rod pakai mobilnya. Nah, Charlie sebagai saudara kandung Liz pergi mencari Liz seorang diri. Dia marah sama J karena tidak memberitahunya soal Liz. Akhirnya mereka berdua, si Charlie dan Liz, tidak ada kabarnya selama berhari-hari.
Ini makanya di koran ada tulisan tentang dua orang hilang ya, yaitu si Liz dan Charlie. Jay tidak bisa melaporkan pada polisi kalau Liz dan Charlie hilang karena Rod si tukang es krim, karena Jay tidak punya bukti yang kuat. Nah, suatu hari saat sedang berpikir di kamarnya merenung, Jay mendengar ada suara berisik dari depan rumah. Tidak seperti 2 game sebelumnya di mana si Jay melihat lewat jendela, kali ini si Jay turun melewati lantai 1 rumah, turun lewat pintu depan. Kemudian saat dia mengintip apa sebetulnya berisik-berisik di depan rumahnya itu, nggak dia sangka ternyata ada si Mike yang nekat nyamperin Rod dengan helm yang terbuat dari ember. Ini kayak zombie di PVZ ya, pakai helm ember gini nih. Nah, terus dia juga membawa senjata yang mengandung listrik gitu, kayak senjata listrik. Ini ceritanya si Mike siap tempur nih karena Liz merupakan perempuan yang dicintai oleh Mike dan Charlie adalah sahabatnya. Jadi Mike ingin melakukan apapun untuk menyelamatkan Liz dan Charlie yang diduga dibawa oleh Rod. Di situ Mike terlihat berseteru dengan Rod, tapi akhirnya karena Mike lengah dilibaslah tuh senjata dari tangan Mike. Karena si Mike kurus, Rod tidak tertarik untuk membawanya. Tapi Rod baru ingat kalau dia sudah punya es krim yang bisa membuat gendut siapapun yang memakannya. Disuapin lah tuh si Mike dengan es krim itu. Lalu apa yang terjadi guys? Inilah yang terjadi. Perfect landing. Very tasty ice cream. I don't know why you did this, but I'm gonna exterminate you anyway. What's happening? What is that? Si Mike langsung mengembang menjadi gendut. Gak cuma sampai di situ aja guys, Rod langsung turun dan membekukan si Mike, lalu dibawa ke dalam truknya Rod. Melihat kejadian itu, mau gak mau si Jay harus segera menyelamatkannya. Rod sepertinya dengan sengaja membuat keributan di depan rumah Jay supaya si Jay melihat. Lalu si Rod membawa Mike dan si Rod dengan sengaja menjatuhkan peta tempat keliling dia yang baru. Ini seakan-akan tuh dia sudah merencanakan semuanya dan menantang Jay untuk memecahkan teka-teki yang udah dia siapkan. Rod sudah memodifikasi truk es krimnya dengan kunci elektronik. Jadi untuk membukanya Jay harus menggunakan senjata listrik milik Mike yang terjatuh itu. Ada 3 tempat yang baru ya guys yang bisa dijelajahin. Ada metro station atau stasiun kereta bawah tanah, ada tempat camping, dan ada shopping center atau pusat perbelanjaan ya kayak mall gitulah. Dan dimulailah petualangan si Jay untuk memecahkan teka-teki, mencari kunci kurungan sekaligus mencari Liz dan Charlie yang kabarnya masih tanda tanya. Setelah ditelusuri ternyata tempat-tempat itu punya kenangan sendiri buat si Rod. Kayak perkemahan ini nih. Ini merupakan tempat perkemahan Rod waktu dia masih di sekolah tinggi, high school atau SMA. Kalau kalian tahu, Rod kan selalu dikucilkan tuh oleh teman-temannya. Makanya saat yang lain berkemah, Rod selalu pergi ke rumah pohon rahasia ini. Dia menyendiri. Di dalam rumah pohon itu ada peti milik Rod dan kunci kurungannya disimpan di dalam situ. Lalu ini ada tempat bernama Metro Station atau stasiun kereta bawah tanah. Ini merupakan stasiun yang sudah terbengkalai atau sudah tidak digunakan lagi. Dulu Rod waktu belum punya apa-apa masih mengandalkan kereta ini untuk bepergian. Dan saat stasiun kereta ini terbengkalai atau tidak digunakan lagi, dia pernah tinggal di gerbong ini karena waktu itu dia masih susah, belum punya apa-apa. Lalu ini tempat yang bernama shopping center. Rod dulu pernah bekerja juga di tempat perbelanjaan ini sebagai tukang bersih-bersih. Nah, karena Rod sudah mengenal tempat itu, makanya sekarang dia menyembunyikan segala macam teka-teki untuk mencari kunci di tempat-tempat itu. Dan setelah melewati berbagai rintangan, tantangan dan memecahkan teka-teki, akhirnya terkumpullah 4 buah kuda mainan untuk membuka peti milik Rod di rumah pohon. Dan di dalamnya ada kunci untuk membuka kurungan si Mike. Tidak disangka Jay berhasil menemukan Liz yang bersembunyi di tempat perkemahan. Nih dia pakai pohon-pohonan gitu. Mungkin waktu kecil cita-citanya ingin menjadi tumbuh-tumbuhan.
Jay, it's you? What happened the other day? How do you think of jumping with the van running? Dia sepertinya berhasil kabur dari Rod dan bersembunyi. CJ pun mengajak Liz untuk sembunyi dan nantinya kabur dari mobil Rod. Duh, Ila ini jalannya lelet banget dah kayak kura-kura. Buruan woi, nanti ketangkep nih. Begitu juga dengan Charlie. Rod berhasil menemukan Charlie di tempat sirkus. I'm not afraid of that stupid ice cream maker. How did you not tell me that Rod had my sister? Are we not friends anymore? Ini dia lagi sembunyi jadi monster-monsteran kardus gitu guys. Apa nih bentuknya nih, kayak Bape kardus apa Godzilla kardus nih. CJ juga meyakinkan Charlie untuk masuk dan sembunyi dulu di mobil Rod karena Jay sudah menemukan kunci untuk membuka kurungan Mike. Aduh, ini juga jalannya lelet banget lagi nih kayak Kiong. Ketangkep dah nih. Nah, jadi si Charlie itu nyariin si Liz dan marah ke si Jay karena nggak bilang-bilang soal Liz. Tapi ternyata Liz sudah berhasil loncat di dekat tempat perkemahan lalu sembunyi. Dia tidak jadi dibawa Rod. Karena Charlie nggak nemuin si Liz, akhirnya dia sembunyi di sini guys, takut dibawa lagi sama si Rod. Karena kan tubuh dia subur gitu ya. Dan naiklah tuh mereka semua ke dalam mobil si Rod. Di dalam mobil si Jay membuka kunci kurungan Mike. Seneng deh tuh mereka, tapi kesenangan itu nggak bertahan lama karena kejadiannya beginilah akhirnya. We've come home. All together. Hi, you're a great team. Hi. No! Did you think I'm dumb? Huh? We are a great team. Please. No. You're a... Jadi ternyata semua itu sudah dirancang oleh Rod. Rod membuat semuanya terlihat mudah padahal itu untuk ngejebak supaya mereka semua naik ke truk. Untungnya CJ tidak terkena jurus pembeku itu. Dan di situ dia berhasil mengambil ramuan rahasia milik Rod. Gak ada pilihan lain, Jay akhirnya memutuskan untuk melompat dan kabur sendirian dengan membawa ramuan rahasia dari Rod. Dan disitulah endingnya guys. Tapi ada juga ending rahasia nih guys. Ketika kita sudah menyelesaikan game itu dan memulai game baru lagi, di Ice Cream 1 dan 2 kan kita udah mendapatkan beberapa bahan buat es krim ajaib si Rod. Nah, yang terakhir nih kita dapat ramuan rahasianya. Kalau kita ke dapur, kita bisa bikin es krim ajaib itu dan otomatis kita akan memakannya guys. Lalu setelah itu inilah yang terjadi.